Di awal film diperlihatkan seorang remaja bersama ayahnya sedang memancing. Remaja itu bernama Carl, ia memilih memancing bersama ayahnya di hari libur ketimbang bermain bersama teman-temannya. Saat mereka beranjak pulang, Carl mengendarai mobil. Ketika itu Carl sedang berbicara dengan ibunya melalui ponselnya, setelah terlihat mobil dari belakang menyalip mereka dengan kecepatan tinggi dan berada di posisi depan, lalu tiba-tiba mobil itu menghindar dan tanpa sepengetahuan Carl, ia menabrak mobil yang sedang mogok di tepi jalan. Tabrakan pun tak terhindarkan hingga mobil Carl terbalik, tak berselang lama mereka ditabrak dengan mobil dari arah belakang yang mengakibatkan ayahnya tewas. Satu tahun kemudian, di sebuah kelas, saat dalam pelajaran bahasa Spanyol. Carl yang tertidur ditunjuk gurunya untuk berbicara bahasa Spanyol. Ia berbicara terbata-bata dan mengaku tidak pernah mengerjakan tugasnya di rumah. Lalu guru Spanyol itu menyinggung tentang ayah Carl dan tiba-tiba Carl memukul guru itu. Dalam persidangan, Carl yang masih 17 tahun mendapati kasus tindak kekerasan tingkat 2 dan divonis hukuman tahanan rumah selama 3 bulan. Carl lalu dipasang alat GPS di kakinya di mana bila ia keluar rumah lebih dari 100 meter gelang itu akan menyala merah dan polisi akan datang, dan bila kembali sebelum 10 detik gelang itu akan kembali berwarna hijau di mana artinya adalah aman. Jadi Carl diingatkan kembali bahwa ia adalah tahanan rumah dan tidak bisa keluar rumah. Di hari pertama ia mengisi kegiatannya dengan bermain video game, lalu tiba-tiba jaringan online-nya terputus. Karena bosan ia hanya menonton TV, tak sengaja Carl melihat saluran berita dan diberitakan tentang penculikan seorang gadis. Di hari berikutnya ia mengintip dari jendela telah ada pendatang yang baru pindah tepat di sebelah rumahnya. Tetangga barunya itu adalah sebuah keluarga dan mempunyai seorang anak gadis yang menarik perhatian Carl. Lalu tiba-tiba sekumpulan bocah mengerjainya di depan rumah dengan meninggalkan kotoran hewan yang mana membuat Carl marah dan mengejar mereka keluar. Sadar alat di kakinya berbunyi dan menyala merah, Carl buru-buru kembali pulang ke rumah, hingga polisi pun datang untuk memeriksa Carl. Carl lalu menandai sekeliling rumahnya sampai di mana ia bisa keluar. Tak lama ia melihat gadis yang baru pindah itu pulang ke rumahnya. Carl lalu mengintip gadis itu dari jendela dan ia mulai menyukainya. Lalu Carl senang akan kedatangan Roni, teman sekolahnya yang bisa membuat menemaninya dari bosannya saat di rumah. Carl lalu memberikan pemandangan-pemandangan akan aktivitas tetangganya di sekitar rumahnya termasuk gadis yang baru pindah itu dengan menggunakan teropong. Listen, that's not what I am, okay? Damn. Right. Oh my God. Suatu ketika Carl menunggu kedatangan gadis itu pulang. Saat gadis itu datang, Carl dengan kesulitan mencoba mengambil surat dari depan rumahnya. Gadis itu melihat Carl dan mencoba membantunya. Lalu mereka berkenalan dan gadis itu bernama Ashley. Carl memberitahukan pada Ashley bahwa dia tidak bisa keluar rumah lebih jauh karena ia dalam tahanan rumah karena telah meninju gurunya. Malamnya Carl kembali melihat berita tentang penculikan seorang gadis di mana penculik itu mengendari mobil jenis Ford Mustang yang penyok di sebelah kiri. Carl lalu kembali mengintai Ashley dari kamar almarhum ayahnya untuk melihat kegiatan Ashley dengan teropongnya hingga ketiduran. Saat ia kembali ke kamarnya ia melihat tetangganya yang bernama Robert baru pulang dengan menggunakan mobil Mustang yang penyok di bagian depan sebelah kiri, sesuai ciri-ciri yang diberitakan. Paginya Carl melihat akan berita penculikan gadis itu di koran. Ia juga mendengar mesin potong rumput di mana setiap 2 hari sekali Robert melakukan aktivitas memotong rumput di halaman rumahnya. Carl mencoba mengintip dari pagar berharap ada keanehan, tapi tidak menemukan apa-apa. Ia lalu dengan penasaran mencari berita itu di internet dengan Roni. Roni menjelaskan tentang penculikan itu, tetapi Carl tidak menghiraukan. Ia hanya fokus melihat Ashley yang akan berenang dengan teropongnya. Roni yang mencoba mengintip Ashley dengan teropong tak sengaja menimbulkan suara hingga mereka menjadi takut ketahuan kalau mereka sedang mengintip. Tak lama suara bel berbunyi, Ashley datang ke rumah Carl karena rumahnya terkunci dan ia ingin menumpang singgah sambil menunggu keluarganya datang. Ashley menduga kalau mereka sedang memata-matai tetangganya. Tapi mereka mengelak bahwa sedang mengintai psikopat yang bernama Robert. Carl menjelaskan pada Ashley bahwa ciri-ciri yang diberitakan sangat cocok pada Robert bahkan tentang penyok di bagian depan sebelah kiri mobilnya.
Tapi saat Robert keluar dari garasi dengan mobilnya, terlihat penyok yang berada di bagian depan mobilnya itu menghilang. Akhirnya mereka memutuskan malamnya untuk mengintai Robert dengan menggunakan handycam dan tambahan alat-alat yang langsung menuju ke layar TV. Terlihat Robert datang bersama seorang gadis berambut merah menggunakan mobilnya sendiri. Di sana Robert dan wanita itu sedang mengadakan makan malam bersama, lalu Ashley mendapat telepon untuk pulang. Setelah Cal mengantar Ashley pulang, ia tak sengaja melihat wanita yang bersama Robert berlari ketakutan dan meminta tolong. Cal yang ketakutan juga saat sedang meliput kejadian itu tiba-tiba alatnya mengeluarkan flash, yang mengakibatkan Robert tahu bahwa Cal sedang mengawasinya. Cal panik lalu menelpon Ronnie dan menjelaskan kejadian itu, tapi tak lama Cal melihat wanita berambut merah itu keluar dari rumah Robert dan pergi. Paginya saat Cal di dapur, ia dikejutkan kedatangan Robert di rumahnya. Cal ketakutan dan ibunya datang menjelaskan Robert telah membantunya saat ban mobil ibunya kempes. Cal lalu menceritakan pada Ashley ia meyakini kalau Robert adalah seorang pembunuh. Malamnya saat Cal dan Ashley sedang berduaan, mereka melihat Robert yang sedang mengeluarkan bungkusan yang terdapat bercak darah ke dalam garasinya. What should we do? Ronnie kemudian diutus untuk mencari tahu kode remote garasi Robert, karena Cal tidak bisa meninggalkan rumah tanpa membunyikan alarm polisi. Ketika itu, Robert sedang berbelanja di sebuah toko perlengkapan. Ashley mendapat tugas untuk mengintainya, dan memberitahukan kalau Robert telah selesai belanja. Jadi, Cal juga bisa memperingatkan Ronnie yang sedang membongkar mobil Robert untuk mencari remote garasinya dengan terburu-buru. Namun ia berhasil mendapatkan kodenya. Tapi ternyata Robert sadar kalau Ashley sedang membuntutinya. Robert kemudian memberi peringatan kepadanya dan teman-temannya agar berhenti memata-matainya. Ashley sangat ketakutan dan akan mengundurkan diri dari permainan memata-matai ini. Dia juga menyuruh Cal dan Ronnie berhenti, karena hal ini sudah mulai membahayakan. Tapi Cal tidak peduli, dia sudah terlalu penasaran untuk berhenti. Cal lalu membuat sebuah alat yang fungsinya hampir sama dengan remote garasi Robert. Kebetulan sekali kalau ponsel Ronnie tertinggal di dalam mobil Robert ketika dia mencari remote garasinya. Jadi ia harus kembali dan mengambil ponsel itu kembali. Untuk bisa masuk ke garasi Robert, Ronnie menggunakan remote buatan milik Cal sambil membawa handycam. Sementara Cal mengawasi rumah Robert dengan teropongnya untuk melihat-lihat suasana. Di dalam rumah Robert, Ronnie mencium bau busuk yang berasal dari garasi. Cal menyuruhnya menyelidiki. Ia menduga kalau bau busuk itu berasal dari mayat wanita yang pernah dilihat Cal dulu. Tapi tiba-tiba saja Ronnie berteriak-teriak sambil minta tolong dan berlari, lalu handycamnya mati. Cal pun panik. Tanpa pikir panjang dia langsung melompati pagar menuju ke rumah Robert, tidak peduli kalau hal itu akan mengaktifkan alarm polisi di pergelangan kakinya. Polisi pun langsung datang lalu memeriksa sumber bau busuk di garasi Robert. Ternyata itu hanyalah bangkai rusa yang ditabraknya beberapa hari sebelumnya. Maka Cal pun mendapat peringatan keras. Sementara itu, ternyata Ronnie tidak apa-apa. Dia hanya berniat bermain-main dengan Cal, untuk menakut-nakutinya. Malam itu juga, mereka memutuskan untuk meneliti rekaman handycam yang dibawa Ronnie tadi. Sementara itu, ibu Cal mendatangi Robert untuk minta maaf atas perbuatan Cal, dan memohon agar Robert tidak mengadukan Cal ke polisi. Cal yang melihat ibunya mendatangi Robert menjadi tidak tenang. Dan benar saja, Robert kemudian memukul ibunya hingga pingsan. Tanpa sengaja Cal melihat kepala mayat seorang wanita di sebuah sudut di rumah itu, dari rekaman handycam Ronnie. Dia langsung menyadari kalau Robert memang seorang pembunuh, dan berteriak-teriak memanggil Ronnie yang sedang mengambil air minum di bawah. Tapi terlambat, karena ternyata Robert telah berhasil memukulnya dan menangkap Cal. Ia kemudian diikat dan Robert sudah mengatur rencana untuk membunuh ibunya, Ronnie dan Ashley sekaligus, dan akan menimpakan semua kesalahan pada Cal. You killed your buddy. Bring your mom over here. So it sounds good? Pada saat itulah Ashley masuk dan melihat Cal diserang Robert. Ia lalu membantu Cal dan berhasil membuat Robert terjatuh dari lantai atas. Ia kemudian melepaskan ikatan Cal. Cal meminta Ashley menghubungi polisi, sementara ia akan menolong ibunya yang disekap di rumah Robert. Sesampainya di sana, Cal menemukan kalau ternyata rumah itu sudah mengalami banyak perubahan.
Ada pintu tersembunyi di rumah itu yang tidak terlihat karena terhalang lemari. Pintu itu ternyata mengarah ke ruang bawah tanah. Sementara itu seorang polisi mendapatkan laporan lagi bahwa alarm Carl berbunyi bahwa ia terlihat keluar rumah. Polisi itu mengira Carl akan mengganggu rumah Robert lagi. Ia lalu datang ke rumah Robert yang sudah terbuka. Polisi itu melihat rumah Robert yang berantakan lalu ia mencoba memanggil bantuan. Tiba-tiba Robert datang dan membunuh polisi itu. Di saat Carl berada di ruang bawah tanah, ia sempat terjatuh ke sebuah sumur pendek yang hanya ditutup dengan beberapa bilah papan. Di dalamnya terdapat banyak sekali tengkorak-tengkorak korban yang telah dibunuh Robert. Di dekat itulah ia menemukan ibunya diikat. Ketika berhasil memotong tali yang mengikat ibunya, Robert muncul dan berusaha membunuh Carl. Tapi setelah berkelahi, Carl berhasil menikam Robert dengan gunting pagar yang dibawanya. Lalu mendorongnya hingga jatuh ke sumur tempat mayat-mayat korbannya dibuang selama ini. Carl dan ibunya berhasil selamat dan keluar dari rumah Robert. Paginya Carl dibebaskan karena berkelakuan baik lebih awal. Ia lalu keluar rumah dengan senang dan menghampiri Ashley. Dan film berakhir. Nah, itulah rekap film yang berjudul Disturbia yang dirilis pada tahun 2007. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Terima kasih yang sudah nonton video ini, pilih tanda like bila suka dengan video ini. Dan pastinya klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu terupdate video-video terbaru di channel ini. Saya Andrian pamit dan sampai jumpa di video-video lainnya.